Pemerintah ngasih aku 4 triliun. Ini nggak salah. Dikunci aja deh biar nggak jadi incaran orang jahat. Ini sekolah gede banget. Iyalah, ini kan sekolah anak orang kaya. Oh gitu. Masuk ke kelas ini tuh ada syaratnya ya. Syarat apaan? Ya minimal punya duit 5M. Di sekolah apaan mandang duit kayak gitu? Sekolah kan tempatnya belajar. Idih, dari jawabannya sih udah ketahuan. Pasti lo orang miskin. Sakit, lepasin. Hei, kalian apain dia? Udah deh, lo gak usah ikut campur anak baru. Dia ini miskin, saldonya cuma 200.000. Dia pantas disiksa. Inces Noni bener banget. Gitu amat sih orang-orang di sekolah ini. Masa orang itu digebukin cuma karena saldonya 200.000? Hello, nama lo Ren kan? Lo kok tadi kelihatannya keberatan banget kita ngebully orang miskin tadi. Sebenarnya saldo lo itu berapa? 20.000. Kenapa? Udah gue duga. Pergi lo dari kelas ini sekarang. Ya nggak mau lah. Emangnya kamu siapa nyuruh-nyuruh aku? Kamu nampar aku? Ya suka-suka gue. Gue Noni, orang terkaya di sekolah ini. Bener banget. Lo gak usah berurusan sama Noni. Pergi lo. Wey, ke kantin yuk. Lupa. Lo kan pasti gak punya uang. Kantin sekolah kita kan cuma jualnya makanan orang kaya. Mana mampu. Dia mah beli sendoknya aja gak bakalan mampu. Kalian mau aku traktir? Ogah, lo pasti mau minjem duit dulu kan ke orang, biar dikira bisa nraktir kita dan jadi orang kaya. Idih, nggak usah mimpi deh lo. Kita gak bakal ketipu. Lo kok duduk di situ sih? Ini kan meja aku, ada namanya nih. Ya bodo amat, gue mau duduk di situ. Minggir lo sana. Gak mau. Ren, cepat minggir. Noni itu murid terkaya di sekolah ini. Dengar tuh kata bu guru. Sekalian aja duduk di meja guru sana. Ren, cukup ya. Kamu mau ibu hukum? Aku kasih lihat aja deh saldoku, biar pada nggak keterlaluan. Woi miskin, lo abis ngerampok bang ya? Atau jangan-jangan dia simpanan om. Jangan sembarangan ngomong deh kalian. Ini saldo asli aku, uang halal. Wah, itu kan si anak baru. Ternyata saldo dia lebih tinggi daripada si Noni. Hei, diam kalian semua. Uang dia tuh uang haram. Cuma gue orang terkaya di sekolah ini. Gue nggak terima. Udah ngaku aja dari mana lo dapetin uang itu? Uang ini tuh dari pemerintah. Pemerintah? Udah gue duga lo itu pencuri. Lo udah nyuri uang pemerintah. Apa sih orang ini dikasih? Gue bakal laporin lo ke pemerintah biar lo dihukum mati. Sini lo, ikut gue sekarang. Kamu mau bawa aku kemana? Tamat riwayat lo sekarang. Dia mau ngelaporin aku. Orang pemerintah itu ayahku. Pak pemerintah, saya mau melapor. Ada apa ya? Tanda lahirmu sudah muncul belum, nak? Mahkota, Mahkota, itu berarti kamu terlahir sebagai jodohnya pangeran. Apa? Tapi aku kan cuma orang biasa, mana mungkin bisa berjodoh sama pangeran? Kamu harus pergi ke istana sekarang. Pasti pangeran sedang mencari jodoh yang memiliki tanda lahir yang sama dengan punya dia. Oke, Mah. Hei, lo siapa ya? Aku mau ketemu pangeran, aku punya tanda lahir mahkota. Jangan ngaku-ngaku deh lo. Gue jodohnya pangeran dan kita udah tunangan. Jadi mendingan lo pergi deh dari sini. Apa? Udah, cepetan pergi. Siska, biarkan dia masuk. Pangeran? Kenapa kamu bisa punya tanda lahir mahkota juga? Aku nggak tahu, tapi tanda lahir ini asli. Ini Siska dan kita baru aja bertunangan. Dia punya tanda lahir mahkota. Gue Siska, anak raja kerajaan seberang. Lo siapa sih cewek nggak jelas tiba-tiba datang? Mau cari perhatian ya sama pangeran? Sadar diri, lo tuh bukan siapa-siapa. Siska, cukup. Kamu nggak boleh kasar begitu. Aku jadi bingung. Pasti salah satu dari kalian telah memalsukan tanda lahirnya. Pangeran, kamu harus percaya sama aku. Aku kan anak raja. Pasti cewek nggak jelas ini yang udah malsuin tanda lahirnya. Lebih baik orang ini dihukum mati aja. Gak bisa gitu dong. Kita harus buktiin siapa yang punya tanda lahir asli. Betul, kita harus buktiin siapa jodoh aku yang asli. Karena aku nggak boleh sampai salah pilih jodoh. Hah? Apaan sih? Gak perlu pangeran, udah usir aja dia. Kenapa? Kamu takut? Ya enggak lah, siapa juga yang takut. Gue kan anak raja kerajaan seberang. Gak level bersaing sama cewek biasa kayak lo. Lo mendingan buruan pergi deh dari sini. Udahlah, gak perlu pakai bukti-buktiin segala. Kalau kamu beneran jodohnya pangeran, gak perlu takut kayak gini kan? Wah, berani ya lo nantangin gue kayak gini. Kalau gue laporin lo ke ayah gue, kelar hidup lo. Sekarang usap tanda lahir kalian dengan kapas ini. Yang luntur berarti palsu dan akan dihukum. Yaudah cepetan, udah gak sabar gue ngeliat dia dihukum mati. Aku yakin aku jodoh pangeran yang asli. Yang akan sakit hari ini.
Mama kan udah tua, kasihan kalau sakit. Nak, kamu kenapa lemes gitu? Gak apa-apa kok Ma, aku habis bangun tidur. Dasar pemalas, tidur mulu kerjaannya. Yang akan jatuh dari motor, aku gak mau papa terluka. Ren, kamu baretin motor papa ya? Iya pa, aku gak sengaja. Anak bodoh, hukumannya kamu nggak boleh makan 2 hari. Yang tidak akan naik kelas tahun ini, kasihan nanti kalau adik diomelin papa. Pa, Ma, adik dapat juara 1 loh. Hebatnya anak mama yang satu ini. Aku gak naik kelas Ma, Pa. Kamu itu emang hobinya bikin orang tua malu aja. Dasar anak gak berguna. Ogah banget gue punya kakak kayak lo, malu-maluin. Yang meninggal hari ini, kalau adik gak ada, mama papa pasti bakal sedih. Ma, kita harus bawa Ren ke rumah sakit. Ren kenapa pa? Semoga nama aku bagus. Ren kan nama cowok. Ya udahlah daripada nggak punya nama. Halo Besti. Jangan-jangan lo belum dapet nama. Udah dong, nama aku Ren. Ren, Renaldi, Reno. Ren kan nama cowok. Menghibur dikit kek, aku udah bete dari tadi gara-gara nama aku kayak cowok. Lah, emang nama lo itu kan nama cowok. Nama gue dong, Mini. Minnie Mouse. Bukan Mini the Pooh. Winnie kali. Guys, sekolah kita kedatangan murid baru. Namanya Ren. Hah, murid baru? Halo, nama gue Ren. Perkenalkan, nama saya Ren. Banyak banget yang namanya Ren. Nilai tertinggi di kelas ini jatuh kepada Ren. Yeay, akhirnya aku dapat nilai tertinggi. Yeay, Ih, kalian kenapa yeay juga? Kan nama gue Ren. gue juga Ren. Itu pasti Ren aku kan? Ren, gue denger-denger gebetan lo mau nembak cewek namanya Ren. Pasti Ren aku kan? Gak tahu, orang Ren di kelas kita aja ada 5. Berkomunikasi dengan orang mati yang gak maulah serem banget. Lo gak bisa nolak Ren, itu udah takdir lo harus terima. Aduh, merinding banget. Nak, kamu nggak pilih bisa berkomunikasi dengan orang mati kan? Enggak kok, Ma. Bagus deh, Mama khawatir kamu kagetan. Halo, tempat duduk di sebelahmu kosong nggak? Ren, lo ngomong sama siapa? Halusinasi ya? Ngomong sama dia. Siapa? Orang kita cuma berdua di sini. Hei, kamu yang tadi duduk di kelas kan? Kamu udah meninggal ya? Iya, aku udah meninggal 5 tahun yang lalu. Penyebabnya apa? Jangan tanya-tanya, aku nggak suka ditanya soal itu. Iya, maaf. Hei kamu, jangan pulang ke rumah. Emangnya kenapa? Kamu dalam bahaya. Aneh banget sih kamu ngomong setengah-setengah. Cuma peringatan aja, kayaknya bakal terjadi sesuatu sama lo. Ma, aku pulang. Akhirnya kamu pulang juga, Nak. Mama udah nungguin kamu dari tadi. Mah, ada acara apa di rumah kita? Kok rame banget? Rame gimana? Orang kita cuma berdua di sini. Ren, semua orang yang lo lihat itu orang yang dibunuh mama lo, termasuk gue. Pilihan apa ini? Mama kan penting banget buat aku. Mama kenapa? Mama sakit. Mama sesak sekali, Nak. Kak, aku gak mau kehilangan mama. Iya dek, sabar ya. Mama pasti sembuh kok. Mama sakit kanker, mana belum ada obatnya lagi. Aku gak mau kehilangan mama. Mulai sekarang aku harus belajar yang rajin biar bisa nemuin obat buat mama. Ren, pergi jalan yuk. Lo gak bosen apa belajar mulu tiap hari? Gak bisa, aku harus belajar yang giat biar bisa jadi dokter. Ya elah, ngebosenin banget sih hidup lo. Dokter Ren, selamat ya. Anda telah berhasil menemukan obat untuk kanker. Anda hebat sekali. Oke, pasien pertamanya itu mamaku. Semoga berhasil. Nak, akhirnya Mama udah sembuh. Gak sia-sia perjuangan aku selama ini. Aku senang banget mama sehat lagi. Nak, kamu kenapa, Nak? Gak apa-apa mah, udah tiba waktunya. Ma, aku udah umur 10 tahun, udah boleh keluar rumah kan? Gak boleh Ren, kamu harus tunggu umurmu 15 tahun ya. Kenapa harus nunggu terus sih Ma? Di luar sangat berbahaya Ren, lagi ada virus zombie. Semua orang berubah menjadi zombie satu persatu dan banyak sekali korban meninggal. Yeay, akhirnya umurku 15 tahun, udah boleh keluar rumah. Tidak Ren, kamu belum boleh keluar rumah. Kamu gak lihat semakin banyak orang yang jadi zombie? Tapi kan kata mama aku boleh keluar rumah pas umur aku 15 tahun. Gak bisa Ren, kamu harus nurut sama mama. Kalau kamu keluar, kamu bisa aja meninggal atau enggak jadi zombie. Terus sampai kapan aku di rumah kayak gini? Kamu boleh keluar saat usiamu sudah 20 tahun ya Ren? Halo Nisa. Halo Ren, ketemuan yuk. Udah lama banget kita gak main. Ayo Nis ketemu. Ren, matikan teleponnya. Temanmu itu pasti sudah jadi zombie. Kamu mau dimakan? Ren, kamu mau kemana? Aku udah umur 20 tahun hari ini. Jadi aku udah boleh keluar rumah kan?
Tidak, jangan keluar Ren. Kamu mau mati dimakan zombie? Mah, yang bener aja. Aku udah nunggu 10 tahun buat keluar rumah. Sabar ya nak, kamu harus menunggu sebentar lagi. Berita terkini, virus zombie mengacaukan dunia dan semakin banyak korban yang meninggal. Astaga. Ren, jangan nonton berita sembarangan ya. Ingat, kamu hanya boleh mendengar berita terbaru dari Mama. Kenapa sih, Ma? Aku cuma boleh dengar berita dari Mama. Kamu berani melawan Mama. Maaf ya, Ma. Tadi aku udah ngelawan Mama. Mama cuma mau melindungi kamu, Ren. Kamu tahu kan? Iya, Ma. Nih, minum buat Mama. Ah, tiba-tiba Mama pusing. Kamu taruh sesuatu ya di minuman ini. Ren? Iya, aku taruh obat tidur karena aku udah gak percaya lagi sama Mama. Dasar anak kurang ajar. Waktunya keluar. Aduh, silau banget. Hah? Usia? Nak, usiamu berapa tahun lagi? 400 tahun, Ma. Lama banget. Wah, itu bagus Ren. Kamu bisa membeli apapun dengan usiamu. Wah, asik juga. Beli kucing atau emas? Karena aku suka takut tidur sendiri, jadi beli kucing aja deh biar ada yang nemenin. Hai Ren. Hai Vivi. Usiamu sisa berapa? Usiaku 70 tahun lagi Ren. Loh, dikit banget. Emangnya kamu berapa? Aku masih 200 tahun. Gak salah, mana ada sekarang manusia umurnya sepanjang itu. Anak-anak, besok ada sesi foto untuk foto rapot ya. Wah, oke Bu. Wah, mukaku lagi kusam banget lagi. Wah, kebetulan aku butuh banget skincare. Ini kan Gentle Retinol dan Peptide Active Serum dari Bio Beauty Lab. Kandungan serum ini aman banget buat pemula yang mau coba pakai retinol. Dia dapat mencerahkan, melembutkan, menyamarkan pori-pori dan noda hitam di wajah. Tekstur serumnya juga nyaman banget loh di kulit. Dapat digunakan 3 kali seminggu. Biasanya aku pakai di malam hari. Abis pakai retinol jangan lupa pakai moisturizer juga ya. Anak-anak, kumpulkan tugas geografi kalian sekarang ya. Baik Bu. Aduh, aku lupa kerjain tugas. Yeay, aman deh. Ren, lo tau nggak nanti sore ada pengecekan umur loh? Pengecekan umur? Iya, jadi yang umurnya di bawah 70 tahun bakal dibunuh. Aduh, gimana nih, aku nggak mau dibunuh. Waktunya bentar lagi loh. Ini beneran nambah gak ya? Ren, punyamu 0 kan? 1, Mah. Apa? Berarti kamu bakal bunuh 1 orang. Mama nggak mau punya anak membunuh. Pergi kamu dari sini. Sistem ini pasti salah, Mah. Pergi atau Mama telepon polisi untuk tangkap kamu. Ih, itu kan si pembunuh. Woi pembunuh, ngapain lo di sini? Pergi nggak lo? Kita lemparin batu aja guys biar dia tahu rasa. Aku bukan pembunuh. Gak usah bohong, di sistem lo aja korban lo ada 1 orang. Pembunuh. Ren, mulai hari ini kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Kenapa, Pak? Kamu pembunuh. Lala, kamu masih mau kan sahabatan sama aku? Lo pikir aja sendiri, setan aja nggak mau temenan sama lo. Papa, aku dikeluarin dari sekolah. Papa, saya sudah bukan papamu. Saya tidak mau punya anak pembunuh. Tapi, Pak, aku udah gak punya siapa-siapa lagi selain Papa. Pergi, mati aja sana kamu, pembunuh. Aku udah gak kuat lagi. Semua orang benci sama aku. Lebih baik aku mati aja. Wah, aku bisa tahu umur asli orang. Pak, aku ke Indomaret dulu ya mau beli es krim. Jangan banyak-banyak ya nak, ntar kamu batuk. Umur Papa udah 70 tahun. Enggak, papa baru 40 tahun nak. Tapi di sistemku umur Papa 70 tahun. Berarti kamu bukan anak saya. Mamamu selingkuh. Ma, Ren ini anak siapa? Hai Elsa. Hai kakak Ren. Loh, kok kakak sih? Kita kan sekelas. Gak apa-apa, aku kan muda. Kamu udah umur 20 tahun, kok masih SMP? Iya, sebenarnya aku nggak naik-naik kelas. Perkenalkan, saya guru baru di sini. Wah, ganteng banget. Iya, mana masih muda lagi. Hah, 75 tahun? Pak, kok muka Bapak masih muda banget sih? Padahal Bapak udah kakek-kakek. Heh, jujur amat sih kamu. Iya, saya oplos. Oplas kali, Pak. Kalau umurku sendiri berapa ya? 21. Di akte lahirku, aku lahir tahun 2008. Jangan-jangan lo bukan anak.